Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu. Bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata sama cukup. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Dahulu kita yang lemah tak berdaya, mereka penjajah membabi buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Angkatan 5 kelompok 2. Saya akan mewawancarai seorang gadis dari sekolah dasar. Kita akan dengarkan pendapat dia tentang bela negara. Tapi sebelumnya kita tanya dulu namanya siapa, sekolahnya di mana, dan hobinya apa. Silakan. Nama saya Kansa Bildina, kelas 5 SDN Sindang Raja. Oke, berarti Kansa Bildina udah besar ya, kelas 5 SD. Sekarang ibu boleh bertanya tentang bela negara? Boleh. Tato cinta Indonesia? Cinta. Bangga tinggal di Indonesia? Bangga. Oke, sekarang kalau bangga terhadap Indonesia, Tato tahu nggak Pancasila? Tahu. Ada berapa silanya? 5. Oke, sebutkan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Hebat, Tatu. Kalau Tatu udah tahu Pancasila, berarti Tatu tahu dong bela negara. Sebagai seorang siswa SD, apa saja sih yang Tatu lakukan bentuk dari bela negara? Menghormati budaya lain, melestarikan lingkungan. Oke, pintar sekali. Terus kan melestarikan budaya lain. Terus Tatu yang pertanyaan ketiga nih, yang terakhir. Kalau sebagai siswa SD, hal apa saja, satu aja sebutkan contoh. Kalau Tatu itu bentuk hormat dari bela negara. Mematuhi tata tertib dari guru. Pintar sekali. Kita dengarkan tadi kan tentang pendapat bela negara dari siswa SD. Pendapatnya luar biasa, pemikirannya begitu cemerlang. Berbeda dengan kita yang dulu. Berarti semakin maju negara kita, semakin hebat anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angkatan 5 dari kelompok 2. Hari ini saya akan mewawancarai seorang anak SMA. Kita akan mendengar pendapat dia tentang bela negara. Sebelum ke sana, sebelum pertanyaan berikutnya, kita tanyakan dulu identitasnya. Namanya siapa, sekolahnya di mana, dan kelas berapa? Namanya siapa? Daniel Setia Ramadan. Kelas berapa, Dek? Kelas 2. Sekolah di mana? SMA 1. Boleh Ibu bertanya? Boleh. Ibu akan bertanya tentang Indonesia. Sebelumnya, Daniel cinta Indonesia tidak? Cinta. Pertanyaan yang kedua, Daniel tahu Pancasila? Tahu. Ada berapa sila? 5. 5. Kalau Daniel tahu Pancasila, Daniel sebagai seorang pelajar, sebutkan hal apa aja yang harus dilakukan tapi mencerminkan tentang Pancasila. Seperti gotong royong, saling menghargai, Ya, tidak membeda-bedakan iya, teman, betul sekali. tidak boros, Ya, mentaati tata tertib. ya, Nah, udah. hebat sekali. Pendapat Daniel begitu hebat. Terus pertanyaan yang ketiga, Daniel itu kan seorang siswa. Kita sebagai seorang siswa itu kan karena cinta terhadap Indonesia harus membela negara. Bentuk bela negara Daniel aja satu saja. Kayak seperti gotong royong di sekolah, Ya, terus
terus mentaati tata tertib di lingkungan. Iya, peraturan dari sekolah ya. Iya. Betul sekali. Terima kasih Daniel. Ya, Itu wawancara saya dengan Daniel, seorang siswi SMA. Itu pendapat Daniel sebagai seorang siswa bagaimana cara bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya akan mewawancarai anak kecil mengenai bela negara. Yuk kenalan dulu. Namanya siapa? Kakak Namanya siapa? Katan Kelas berapa? 1B SD. Kelas 1 SD. Ini boleh bertanya ya? Boleh. Boleh. Coba sebutkan warna bendera negara Indonesia. Merah putih. Merah putih. Terus tahu nggak kalau lambang negara Indonesia itu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ada berapa ya? Ada berapa sila Pancasila? 5. Ada 5. Boleh sebutin satu per satu? Iya, silanya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat, anak kecil kelas 1 SD sudah hafal 5 dari sila Pancasila. Ya, terima kasih. Dadah. Dadah dulu. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Sigi Stepanus Sitepu. Saya CPNS 2019 Angkatan 5 Kelompok 2. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pelajar, mahasiswa atau pemuda mengenai bagaimana sih cara pemuda masa kini untuk memperkuat jiwa bela negaranya di kalangan dan di masa sekarang. Ya Kak, mohon jawabannya. Baik, perkenalkan nama saya Dwi, salah satu karyawan di perusahaan di Bandung. Menurut saya salah satu bentuk bela negara itu seperti menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap agama, suku, dan adat yang ada di Indonesia, dan serta memiliki peran aktif dalam lingkungan sosial seperti mengikuti kegiatan Karang Taruna dan lain-lain seperti itu sih Kak. Terima kasih untuk masukannya dan untuk pendapatnya Kakak Dwi. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Sigit Stepanus Sitepu, saya CPNS 2019 Kelompok 2 Angkatan 5. Di sini saya kebagian tugas mewawancarai pelajar atau mahasiswa mengenai aksi bela nyata, aksi bela negara. Di kalangan mahasiswa, aksi bela negara itu seperti apa ya Kak ya contohnya? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Feni Stepani, seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di kota Bandung. Menurut saya salah satu aksi mahasiswa untuk bela negara, salah satunya dengan aktif di kampus, yaitu ikut kegiatan organisasi. Nah, sebagai seorang mahasiswa juga kita harus bisa menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Dan juga di kalangan mahasiswa itu kan sekarang udah banyak banget kayak narkoba atau minuman keras itu kan udah banyak banget deket gitu sama kita kan. Nah, kita sebagai mahasiswa yang aktif di kampus harus bisa mengedukasi terutama teman-teman deket dulu aja lah mengenai bahaya narkoba, bahayanya minuman keras. Kayak gitu sih, mungkin segitu aja menurut saya salah satu aksi mahasiswa. Ya, Kak, terima kasih untuk aspirasinya dan masukannya dan pendapat mengenai aksi bela nyata. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Kak. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak. Saya mohon maaf Pak sebentar. Saya mau meminta izin. Semoga Bapak berkenan bersedia untuk diwawancara untuk melengkapi
tugas kelompok kami dalam kegiatan Lansar CPNS Pemerintahan Kabupaten Sumedang tahun 2021. Adapun tema yang akan saya sampaikan yang dibutuhkan dari Bapak, yakni temanya tentang bela negara. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Saya perkenalkan, nama saya Didi Effendi, umur 69 tahun, pekerjaan pensiunan. Bagaimana perasaan Bapak menjadi warga negara Indonesia? Saya merasa bangga, alhamdulillah dilahirkan di Indonesia, di negara yang cukup subur makmur, tidak kurang suatu apa. Ya, alhamdulillah tadi ya Pak ya. Kemudian untuk yang kedua, menurut Bapak apa yang sudah Bapak ketahui tentang bela negara itu Pak? Kalau menurut saya, bela negara itu merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Kita wajib membela negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, masih ada yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya apa saja yang selama ini aksi bela negara yang sudah Bapak lakukan untuk bangsa ini? Yang pertama, alhamdulillah saya dulu pernah mengabdi ikut membela negara selama kurang lebih 30 tahun sebagai CPNS. Alhamdulillah saya sudah pensiun, saya sudah jadi masyarakat biasa, dan di masyarakat pun ikut mendorong keamanan lingkungan di Kemeli, dan yang ada kaitannya dengan negara, alhamdulillah masih bisa sumbangsi dengan cara taat membayar pajak, baik pajak kendaraan maupun PBB. Itu yang saya bisa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Apriani, saya dari kelompok 2 Angkatan 5. Saya akan mewawancarai mengenai bela negara kepada seorang tokoh pendidikan dan juga tokoh masyarakat, yaitu Bapak Wahidin. Mulai saja kepada pertanyaan yang pertama. Untuk itu, bagaimana perasaan Bapak menjadi warga negara Indonesia? Sangat senang sekali, dan memang merasa bersyukur bahwa dilahirkan di Indonesia. Ya, menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara itu mempertahankan negara dari serangan-serangan musuh, atau dalam artian yang akan mengacaukan warga negara khususnya, atau yang akan mengacaukan negara. Ya, baik. Lalu apa saja aksi bela negara yang sudah Bapak lakukan untuk bangsa ini? Membantu pemerintah, masyarakat pembangunan. Terus di sini di kampung mengadakan ronda malam menjaga masyarakat maling atau ada hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi kami warga di kampung suka ada kegiatan ronda, itu salah satu bela negara. Ya, menurut Bapak, seberapa penting kita harus berupaya menerapkan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting sekali, sebab dengan untuk menjaga keamanan, ketentraman, akhirnya kalau misalkan negaranya aman, maka kesejahteraan nanti akan didapat oleh warga masyarakat tentu saja. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak melihat generasi muda untuk senantiasa berupaya membela negara? Harapannya memang di dunia pendidikan, diberikan masalah pendidikan moral Pancasila harus ditingkatkan kembali, sebab sekarang kelihatannya moral bagi para pemuda jadi harus ditingkatkan masalah moralnya. Terus mencontoh kepada para pahlawan-pahlawan yang dulu yang memang gigih mempertahankan negara, bangsa dan negara.
kasih Bapak sudah berkenan hadir. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara yang telah dilakukan dari berbagai narasumber yang diambil dari beberapa perwakilan generasi, mereka semua bangga dan mencintai negara kita sendiri yaitu Indonesia. Dengan melakukan upaya bela negara sesuai dengan peran, latar belakang, dan lingkungan masing-masing. Upaya bela negara merupakan sesuatu yang penting diajarkan sejak dini. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga, sekolah, hingga pergaulan dalam masyarakat, sehingga bela negara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bela negara yang dapat dilakukan oleh generasi muda yaitu 1. Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Tidak acuh pada lingkungan sekitar. Dan 3. Peduli terhadap sesama. Kemudian, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dari kalangan orang tua, mereka memberikan contoh bela negara seperti taat membayar pajak, ikut andil dalam kegiatan bermasyarakat seperti kegiatan Siskamling, juga melestarikan budaya Sunda, khususnya di Kabupaten Sumedang. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara dapat dilaksanakan oleh setiap orang dengan kapasitasnya masing-masing, dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Karena sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil.